Oke, sekarang bagaimana kalau daerah yang diputar itu dibatasi oleh dua kurva? Kita akan hitung volume benda putar masih menggunakan metode diagram. Misalnya begini, misal D-nya itu tadi begini. Ini A, ini B, ini katakanlah GX, ini FX gitu ya. Nah, karena batasnya konstannya di X, makanya menggunakan diagram, maka di sini sumbu putarnya adalah sumbu X. Jadi ingat ya. Jadi ini harus sepadan ini. Ingat kalau metode diagram, kalau sumbu putar sumber X, batasnya konstanta harus di X-nya konstan, batas konstannya X. Sebaliknya, kalau sudah diketahui batasnya itu konstantanya ada di X, itu maka kalau digunakan metode diagram maka harus diputar sumbu X. Nah, sekarang gini. Kalau saya buat gambar katakanlah ini ya. Nah, ini fx. Nah, G-nya di bawah ini Gx kita ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Katakanlah ini A, ya. Ini B. Nah, itu. Nah, daerahnya ini. Daerahnya yang diputar ini. Ini daerah yang diputar. Ini diputar ke ini. Sumbu X. Nah, sekarang satu persatu kita kerjakan satu persatu. Nah ini, kalau saya ingin memutar ini, ya daerah ini, ini saya putar. Nah daerah ini, apa yang terjadi volumenya? Volumenya adalah ini antara A, B, jangan lupa ini B, ya. Ini berarti kan F kuadrat X dx. Sekarang kalau ini yang saya putar, ini kan yang saya putar ini, berarti kan ini Gx. Kalau dari asli yang saya putar ini berarti kan volume ini saya putar dikurangi volume ini, berarti ini dikurangi kan, dikurangi. Ini jangan lupa V-nya, ini A, B, ini adalah G kuadrat X dx. Dan ini bisa saya tuliskan begini, di V-nya itu sama dengan V, saya gabungkan aja nih. Ini A, ini B, F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Nah, jadi begitu. Ini untuk menghitung volume benda putar kalau D-nya seperti itu. Sekarang misal ini, saya punya ini, misal D-nya begini. D-nya adalah ini XY, ini X-nya itu antara WY, X ini VY gitu ya. Sedangkan ini Y-nya antara C dan D. Ini sumbu putar adalah sumbu Y gitu ya. Kalau saya gambar di sini gambar F ya. Gambar ini sumbu X, ini sumbu Y, katakanlah A, ini adalah V-nya gitu ya, sebelah kanan. Nah, ini BY ya. Sebelah kiri darahnya adalah ini. Nah, ini D. Nah, ini C. Nah, sekarang sama gambar ini darahnya ini. Ya. Darah yang akan kita putar, sumbu putarnya adalah ini. Nah, gitu ya. Maka sama dengan kondisi tadi.
Kalau saya lihat, berarti untuk memutar ini, untuk yang hanya yang saya arsir, berarti kan ini, putaran ini, daerah ini, semua, sama ini, ya. Saya kurangi dengan daerah ini. Nah, yang hijau dikurangi yang merah. Yang hijau itu volumenya adalah Pi, ini batasnya, CD, ini V kuadrat I, DY, nah, nanti dikurangi yang merah. Dikurangi, ini V, jangan lupa, CD, ini W kuadrat Y, DY. Sehingga kalau saya buat ini jadi V, ini CD, ini V kuadrat Y dikurangi V kuadrat Y, ini DY. Jadi inilah untuk volume benda putar kalau darahnya dibatasi oleh dua kurva dengan menggunakan metode cakram. Sekarang saya berikan contoh. Ya. Saya punya contoh, misalnya daerah tertutup D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Oke, saya punya itu. Yang pertama yang saya minta adalah sket daerah D. Yang kedua, cari volume benda putar bila D diputar. Yang pertama, sumbu putar adalah sumbu X. Yang kedua, sumbu putar ini sumbu Y. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan, kita jawab masalah ini. Nah, sekarang kita lihat dari Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Gitu ya. Ini kalau saya buat potongan, berarti kan X kuadrat sama dengan 2X. Gitu. Jadi ini sama dengan X kuadrat min 2X sama dengan 0. Berarti ini X min 2, ini X sama dengan 0. Gitu ya, kan? Berarti ini X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi titik potong dua kurva itu nanti di 0 dan di 2. Sekarang saya coba gambarkan agak lebih tepat itu ya. Nah, ini ya. Oke. Ini saya coba lihat di sini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Ini sahabat, ini 1, ini 2, 2 ya. Kalau X-nya 0, 0. 0 di sini, ini 1, ini 2, ini 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang kalau lihat sekarang Y sama dengan 2X. Kalau 1 dia 2. Nah, kalau 2 dia 4. Nah, kalau saya gambar ini. Nah, ini Y sama dengan 2X. Nah, sekarang untuk grafik yang ini ya, itu kan parabola terbuka ke atas. Kalau 1 1 ya, kalau 2 dia 4. Nah, ya. Kalau saya gambarkan nanti ini. Nah, gambarkan begini. Nah, jadi ini itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Oke.
Nah, daerahnya ini, kalau saya arsir, daerahnya ini, yang merah ini, ya, ini daerah dari yang dibatasi oleh itu. Nah, sekarang kalau saya putar terhadap sumbu X, gitu ya. Saya putar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X dulu ya. Maka kita lihat yang di atas kurang yang bawah. Karena ini dari jalur bawah. Jadi volumenya sama dengan V, jangan lupa ini. Batasnya dari mana? Dari sini sampai 2. Berarti 0 sampai 2. Yang atas adalah garis ini. Berarti 2X kuadrat dikurangi X kuadrat dikuadratkan ini dx. Nah, gitu ya. Dan ini bisa kita hitung begini. 0,2 4x kuadrat ini min x pangkat 4. Nah, saya kira ini bisa dituliskan sendiri berapa hasilnya. Terus kita lihat sekarang bagaimana kalau diputar terhadap ini, diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini putarannya. Gimana putar? Kalau terhadap sumbu Y, maka volumenya gimana sekarang? Ya, sekarang yang kanan. Berarti semua dalam nyatakan dalam Y. Y berarti batasnya adalah, ingat dulu ini, batasnya dari 0 sampai dengan 4. Mana yang di kanan? Yang di kanan ini. Ini yang di kanan. Tapi ini kita rubah dalam Y. Berarti X-nya sama dengan plus minus akar Y. Dan yang di kanan ini adalah yang plus. Karena X-nya di sebelah kanan. Sebelah kanan sembunyi berarti X-nya harus positif. Berarti ini yang di kanan. Berarti hasilnya di begini. Akar Y kuadrat dikurangi. Ini dirubah menjadi X sama dengan Y per 2. Berarti ini kurangi Y per 2 kuadrat. Y. Dan ini sama dengan B 0,4. Ini menjadi Y. Nah, dikurangi Y kuadrat per 4. Dan ini juga bisa Anda sendiri. Oke, saya kira seperti itu penggunaan untuk kurva. Kalau kurvanya terdiri daerahnya dibatasi oleh 2 kurva, kita tetap menggunakan metode cakram. Oke, saya kira ini pertemuan kali ini cukup sekian dulu.